Salam blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab banyak pertanyaan dari petani dan sahabat The Brondol bicara tentang pelepah kering yang meranggas berlebihan, maka The Brondol kali ini akan mencoba menampilkan 5 penyebab tanaman yang meranggas berlebihan. Karena ini sangat berpengaruh terhadap potensi produksi kedepannya. Lah, apakah dia memang gara-gara faktor air kah? Atau mungkin faktor lainnya? Bisa jadi bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pelepah kering ini bukan hanya faktor air. Ternyata mungkin di daerah gambut adalah faktor pH ataupun misalnya tingkat keasaman yang terlalu rendah. Maka kali ini kita akan membahas 5 sebab tanaman kelapa sawit mengalami meranggasnya pelepah yang berlebihan. Yang pertama adalah sering tergenang. Kondisi yang tergenang bahwa air merupakan salah satu faktor pembatas dari pertumbuhan tanaman kelapa sawit. Dengan adanya tergenangan ini menyebabkan bahwa akan kekurangan unsur hara nitrogen berlebihan. Karena bahwa tanaman kelapa sawit juga tidak mampu melakukan pernafasan akarnya. Kemudian yang kedua adalah air tanah dangkal. Pada beberapa kasus bahwa tanaman kelapa sawit kita pada usia muda sangat-sangat bagus sekali. Ternyata bahwa di usia-usia 5 tahun, ini salah satu sahabat The Brondol juga cerita bahwa setelah 5 tahun ternyata bahwa kondisinya adalah sangat meranggasnya berlebihan. Hal ini sangat disebabkan karena faktor kedalaman air tanah yang sangat dangkal. Ternyata setelah dibor dilakukan penggalian ternyata 50-60 cm sudah ketemu air tanah. Lah ini sangat berpengaruh terhadap tanaman yang meranggas berlebihan. Sehingga bahwa salah satu syarat atau faktor yang harus dilakukan oleh para petani semuanya adalah bagaimana membuat atau mengurangi faktor air yang terlalu dangkal ini. Karena bahwa perakaran sawit ketika 0-90 cm ternyata masih ada air di dalamnya, maka jangan berharap bahwa pertumbuhan pelepahnya akan sangat bagus karena airnya sangat dangkal. Sehingga salah satu caranya adalah bahwa kita harus membuat parit sehingga bagaimana bahwa kedalaman air ini bisa kita kurangi konsentrasinya ketika di kedalaman di 60 cm. Kemudian lahannya berpasir yang ketiga. Bahwa dari beberapa vlog The Brondol yang dulu pernah kita laksanakan bahwa 3 kondisi lahan berpasir yang ada itu sangat memungkinkan kekurangan air yang berlebihan dan kemampuan menjerap tanahnya juga sangat rendah. Hal ini sangat memungkinkan sekali bahwa di lahan berpasir ini pelepah akan mengalami pengeringan, apalagi di dalam kondisi tanaman yang sudah mulai tua, di tanaman yang sudah menghasilkan 5-8 tahun. Kadang-kadang 5 tahun masih bagus, ternyata di 6 tahunnya sudah mulai mengering parah. Bahwa kalau di meranggas di lahan berpasir mungkin solusinya ada di vlog sebelumnya. Salah satu yang harus dilakukan oleh sahabat The Brondol semuanya adalah menambah bahan organik dalam jumlah yang relatif banyak. Kemudian yang keempat adalah yang sebab selanjutnya adalah ketika kita menanam di gambut khususnya adalah bahwa pH terlalu rendah. pH terlalu rendah, penyerapan unsur hara tidak optimal, maka sangat memungkinkan sekali bahwa tanaman kelapa sawit akan mengalami meranggasnya pelepah ataupun pengeringan pelepah yang sangat berlebihan. Sehingga ketika di lahan gambut ini kita harus melakukan pengapuran dengan sangat intensif, baik menggunakan kalsit atau kalsium karbonat ataupun dengan menggunakan dolomit atau kalsium magnesium karbonat. Silakan saja, yang penting adalah terjadi pengapuran sehingga menaikkan pH tanah yang ada di lahan gambut kita. Dan bagaimana upaya kita supaya bahwa jangan sampai pH ini sampai down lagi adalah pengurangan di lahan gambut ini adalah pengurangan pupuk-pupuk yang bereaksi asam nantinya. Kemudian yang terakhir adalah sebab yang kelima adalah bahwa terjadi defisiensi magnesium yang parah. Hal ini sangat didukung oleh kondisi kondisi magnesium yang sangat rendah sekali. Ini bisa juga karena bahwa magnesium sangat berperan terhadap mekanisme penyusunan klorofil. Selain nitrogen, pengeringan ini juga sangat ditentukan oleh defisiensi magnesium yang parah. Kondisi tanaman yang belum menghasilkan saja, apalagi di pembibitannya tidak menggunakan pupuk dasar, kondisi daunnya yang pelepah bawahnya juga mengalami penguningan yang wow pastinya. Ketika kita apalagi di tanaman yang beberapa cerita sahabat The Brondol, pemupukannya hanya menggunakan urea KCl tanpa menggunakan unsur hara magnesium, maka sangat memungkinkan sekali bahwa meranggas atau pengeringan pelepah berlebihan pada status tanaman yang sudah menghasilkannya.
Lah, kalau pada tanaman yang belum menghasilkan ternyata terjadi penguningan karena memang tidak menggunakan pupuk dasar, waktu di pembibitannya juga sudah ada gejalanya kekurangan magnesium, maka ya harus segera kita tambahkan magnesium. Jangan sampai bahwa kekurangan magnesium itu berjalan cukup lama. Kalau dia berjalan cukup lama, maka sangat memungkinkan sekali yang lamanya yang pertama menguning lama-lama akan mengering dengan parah. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan. Intinya dari pengeringan pelepah yang berlebihan ini ada 5 faktor, baik faktor air yang ada 2 di sini, kemudian faktor lahan berpasir, kemudian juga faktor kimiawi baik kekurangan magnesium ataupun pH yang terlalu rendah. Sehingga bahwa benar-benar kita tidak bisa memandang hanya satu sisi saja, bahwa pengeringan pelepah ini misalnya hanya karena misalnya oh ini harus ditambah dengan bahan organik, belum tentu. Ternyata bahwa bisa saja lahan berpasir, bawahnya adalah kedalaman tanahnya, kedalaman air tanahnya hanya 50 sampai 60 cm, maka penanganannya harus double cover, baik penanganan di kondisi lahan berpasir yang memang KTK dan kemampuan menangkap air, menahan airnya rendah, begitu juga dengan kondisi kedalaman air tanah ini. Kalau tidak dibuat solusinya di kedalaman air tanah yang dangkal ini, maka ya tetap akan meranggas dengan sangat cepat, sehingga ya tanaman kelapa sawit pasti akan mengalami pengeringan pelepah yang berlebihan. Terima kasih, semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kebahagiaan dan kesehatan tanpa syarat, dan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka oleh kita semuanya. Dan semangat selalu para petani kelapa sawit Indonesia. Salam blender Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.